Gimana kabar Bapak sampai hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik, masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Baru karena kita mau menyongsong Bapak yang ini. Bagaimana semangatnya kalau sampai hari ini? Tetap semangat untuk melaksanakan nanti karena di Bapak yang tujuh mungkin hasil karya dilihat di Bapak yang Terus, gimana? Apakah yang sudah proses-proses yang selama ini yang untuk belajar dengan atau dengan kayu itu bagaimana Pak? Sudah selesai atau ada beberapa cara lihat tentang diskusi proses penerapan program sekolah yang berdampak pada murid. Di sini yang saya tanyakan, sejauh mana penerapan program sekolah yang berdampak pada murid sekolah yang terdampak pada murid yang saya adalah tentang penguatan literasi. Saya dapat dari hasil asesmen nasional. Hasil asesmen nasional bahwa SD 127 Pagur tentang literasi, numerasi, peserta didiknya masih perlu ditingkatkan. Saya lihat dari situ bahwa literasi di SD 127 Pagur tinggi itu masih perlu dikuatkan. Jadi saya buat program sekolahnya adalah harus perlu ditingkatkan, itu terkait dengan program literasi ini, baca, kemudian pembuatan membaca 15 menit sebelum belajar. Jadi bagaimana tanggapan rekan sejawat dan siswa ketika Bapak menerapkan rencana program sekolah yang berdampak pada murid? Kawan-kawan tidak ikut membuat program ini di beberapa kelas masing-masing karena untuk meningkatkan literasi ini, karena yang diutamakan literasi, anak memahami apa yang dia baca, bukan sekadar anak pandai membaca tapi memahami, sehingga anak ini bisa memahami soal asesmen literasi yang akan muncul ketika mereka diujiankan nantinya. Kemudian tanggapan dari peserta didik bahwa literasi yang dibuat setiap harinya wajib melaksanakan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Saya lihat anak-anak dengan melaksanakan 15 menit membaca ini dan dimonitoring dan dipantau oleh gurunya, memang cara memahami bacaannya meningkat. Apakah progres program sekolah yang berdampak pada murid sudah sesuai tujuan dan ekspektasi yang dimiliki Bapak? Yang program yang saya buat, saya merasa itu sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan, karena saya menginginkan sebenarnya anak-anak ini memahami apa yang dia baca, sehingga di literasi, di ujian literasi, maka mereka tidak lagi susah, mereka bisa menjawabnya dengan berliterasi, pola pikir mereka menjadi positif. Setelah memahami bacaan ini, keterampilan murid ini berkembang, saya lihat dengan literasi ini, karena dia sudah tahu ketika gurunya menyampaikan, saya menyampaikan kepada mereka memahami. Ini dampak berarti akademiknya meningkat. Bagaimana perasaan Bapak jika menerapkan rencana program yang berdampak pada murid? Perasaan saya ketika saya menerapkan ini kepada peserta didik saya, memang sebenarnya ada peserta didik yang belum bisa memahami. Saya terdorong bagaimana
caranya agar anak ini juga bisa. Jadi ini saya integrasikan dengan pembelajaran dari ini. Saya buat kelompok-kelompok kecil, kelompok yang membutuhkan. Disitulah saya memberikan pengarahan kepada mereka agar mereka lebih memahami lagi karakternya meningkat, karena rasa percaya dirinya itu pasti meningkat itu. Karena dengan memahami rasa percaya dirinya meningkat dan juga kita dengan kawan-kawannya yang berusaha. Jadi saya merasa saya sangat senang bisa melihat peserta didik saya memahami apa yang saya sampaikan, apa yang dia lihat dan dia baca. Nah itu. Yang pertama, apa saja tantangan dan kesulitan yang Bapak hadapi selama merencanakan dan melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid? Berbicara mengenai tantangan itu, tantangan di sekolah ini yang saya hadapi adalah tentang kolaborasi dengan rekan dan warga sekolah. Ini tantangan yang saya hadapi bersama dengan rekan-rekannya dan kepala sekolah. Tapi lama-kelamaan setelah saya mensosialisasikannya kepada kepala sekolah pertama sekali tentang program ini. Program ini yang pertama adalah pojok baca, yang kedua adalah membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tantangan di pojok baca tentunya memerlukan fasilitas. Jadi ini secara perlahan kami buat di setiap kelasnya, tidak secara langsung semua kelas. Jadi bertahap dulu. Saya dulu, baru ini. Dan program yang pertama dan sudah kami lakukan adalah melaksanakan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi bagaimana Bapak menempatkan diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut? Saya menempatkan diri bahwa itu dimulai dari kita berdekatan kepada teman-teman kita yang mau. Setelah itu saya kolaborasi dengan sekolah dan kami memsosialisasi tentang yang saya hadapi ini. Kemudian kegiatan ini perlahan bisa berjalan walaupun belum sepenuhnya secara maksimal. Bagaimana Bapak mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapi? Apakah Bapak mendapatkan bantuan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut? Bantuan yang saya terima kadang dari adanya tantangan dan kesulitan terhadap perkembangan proses pembentukan program sekolah yang berdampak pada murid. Karena ada tantangan ini, tentunya program ini belum sepenuhnya terwujud. Seperti yang saya sampaikan tadi, dua programnya untuk meningkatkan literasi ini, yang pertama harus dibuat pojok baca. Yang kedua adalah membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dengan tujuan agar anak bisa memahami. Jadi kedua program ini, satu program dijalankan, satu program sudah berjalan, yakni membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Program yang kedua, pojok baca ini, tantangannya di sini seperti yang saya sampaikan tadi, fasilitas. Untuk mengatasi fasilitas ini, maka akan buat satu, tidak secara langsung, artinya kami buat kelas bertahap. Saya tetap mengapresiasi Bapak dan mengucapkan terima kasih selalu telah berbagi praktek baik yang sudah Bapak lakukan. Ya, saya juga selalu memotivasi
untuk tetap mencoba mempraktekkan dan memodifikasi jika penuh program dan sekolah yang berdampak